sebagai peserta PKDP 2025 atas nama Hafidhatun Nasihah dengan NIDN 2126049401 dengan penampilan video sebagai berikut. Pelajaran di pertemuan yang ketiga ya teman-teman, terkait hakikat bimbingan konseling. Ini barangkali masih lupa-lupa ya, kadang tuh mahasiswa sukanya ngomong ini gimana? Coba, Adi dulu, kemarin gimana sih terkait definisi bimbingan konseling? Untuk definisi secara sederhana itu dalam konteks pendidikan maupun secara umum adalah proses bantuan bimbingan secara sistematis, kemudian objektif dan kondistributif secara sederhana serta akan demikian. Oke, dari definisi tersebut, nah kalau kita perlu ketahui juga ya teman-teman, secara spesifik yang kita nanti mudah konteksnya ke lapangan, wujudnya BK untuk pendidikan PAI khususnya. Coba arah tujuannya BK itu seperti apa Mas? Untuk secara umum, tujuan dari diadakannya bimbingan konseling adalah untuk membantu individu mencapai perkembangan optimal dan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan seperti pribadi, belajar, sosial, dan karir. Oke, gimana teman-teman yang lainnya setuju? Setuju. Oke, Mbak Siti setuju? Setuju. Oke, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Baik teman-teman, kalau terkait definisi dan tujuan itu kita pelajari merupakan bagian dari capaian pembelajaran konsep dasar bimbingan konseling 1. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar konsep dasar bimbingan konseling yang kedua. Untuk apa saja terkait materi tersebut, sebelum kita masuk ke materi, Bu Vito akan kasih bentuk permasalahan yang telah saya siapkan dari bentuk berita. Nanti mohon kalian analisis dan kelas ini dibagi dua ya. Jadi Andi sama teman-teman yang terpilih nanti satu kelompok, kemudian Iman ke kanan nanti satu kelompok, gitu ya. Oke, siap. Silakan bentuk kelompok dulu. Ini saya ada kasus yang telah saya ambil dari majalah, dan ini ada kertas lampiran. Nanti jadi setiap kelompok wajib menganalisis kasus tersebut, kemudian terkait inti dari permasalahan yang disampaikan dari berita nanti mohon ditulis ya. Jadi bagi ada ketua dan sekretaris setiap kelompok masing-masing. Dari kelompoknya saya dulu coba tadi menemukan masalah apa dari majalah tersebut? Kalau guru BK itu menurut saya sangat menakutkan. Sangat menakutkan ya. Bagaimana anak Jadi ngomong untuk siswa seperti polisi sekolah gitu ya? Oke. Gimana Adi juga seperti itu? yang itu yang saya dapatkan dari majalah yang saya baca itu terlihat bahwa sosok guru BK ini ketika seorang mahasiswa dan guru BK itu mahasiswa yang bermasalah, jadi bawaannya salah terus, jadi menakutkan. Itu yang saya dapat dari majalah yang saya baca. Oke, sip. Baik, teman-teman. Sebelum tahu lebih jauh bagaimana sih yang benarnya BK, nah di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait asumsi bimbingan konseling. Nah, yang ini perlu kita luruskan teman-teman. Yang pertama kaitannya dalam konseling, klien tidak dianggap orang yang sakit mental dan klien bukan pasien.
keterangan terkait kesadaran gimana sih kira-kira potensi yang menurut saya tuntaskan, nah, kalian boleh menemui guru BK gitu ya. Oke teman-teman, nah tadi kita sudah sedikit tahu ya terkait kesalahpahaman yang sering kali kita dengarkan terkait bimbingan konseling. Nah, oke, kita teruskan terkait asumsi bimbingan konseling. Jadi dalam konseling, klien itu tidak dianggap orang yang sakit mental. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang namanya di ruang BK atau sering kali menemui gurunya, misalnya bukan berarti mereka itu sudah sakit mental nih, atau mungkin memiliki masalah. Nah, berikutnya, konseling berfokus pada saat ini dan masa depan. Jadi nanti pada prosesnya, ketika teman-teman melaksanakan proses konseling, hal-hal yang perlu ditentaskan dan perlu ditindaklanjuti itu lebih ke urgensian dari titik inti masalah. Karena kita tahu pasti ada beberapa faktor masalah yang turut serta andil sehingga masalah yang inti itu semakin memuncak gitu ya. Oke, berikutnya klien adalah klien, bukan pasien. Ini berdasar dari asumsi yang pertama. Jadi bukan orang yang sakit mental. Jadi kita menyebutnya nanti dalam proses konseling, ini bukan pasien tapi klien. Oke. Berikutnya konselor secara moral tidak netral, tetapi memiliki nilai, perasaan dan standar untuk dirinya. Harusnya punya prinsip, misalnya agama. Jadi karena teman-teman ini dari mahasiswa PAI ya, nanti meskipun kalian itu di prodi PAI, kalian ini tetap wajib mengikuti pembelajaran bimbingan konseling. Kenapa sih? Apa fungsinya? Nah, perlu tahu kalau nanti orientasinya jadi guru PAI, gitu, kalian itu sama dengan jadi konselor yang pertama. Jadi yang menangani peserta didik yang paling pertama siapa? Guru. Tidak hanya guru PAI, ya guru mapel. Makanya di prodi PAI, PIAUD, maka mereka wajib mengikuti mata kuliah bimbingan konseling. Nah, untuk menjadi seorang konselor di poin ini itu tidak boleh, mereka itu harus memiliki standar tertentu. Jadi andaikan kalau misalnya kalian meskipun dari dulu ini sudah punya masalah ya, meskipun galau dan lain sebagainya mungkin, tapi kalau mereka waktu teman-teman ini melaksanakan proses konseling, teman-teman juga harus punya batasan. Gak boleh ikut melampiaskan galaunya di dalam proses konseling. Begitu juga nanti kalau misalnya melakukan konseling, misalnya kliennya ini lagi sedih, lagi putus cinta, kalian juga jangan sampai ikut larut dalam kesedihan, gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya konselor fokuskan pada tingkah laku. Nah, ini sebagai indikator yang perlu diketahui nanti kalau jadi seorang konselor. Gimana sih kita tahu kalau misalnya si klien ini mereka sudah terpentas masalahnya? Dari mana? Apakah kalau misalnya sudah keluar dari ruang konseling mereka langsung bisa berubah seperti Spiderman? Tentu tidak, ya kan? Maka kita bisa mengamati dari step by step konseling itu dari hasil bagaimana perilakunya, apakah menunjukkan ada perubahan. Karena kalau orang punya masalah itu tidak luput dari gesturnya juga tuh ya. Kalau kalian bahagia gimana coba wajahnya? Senyum ya? Iya. Tapi kalau sedih meskipun ditutupi kadang berpengaruh pada nilai, sulit mengerjakan PR, kira-kira begitu ya. Oke, dari sini sudah paham dari beberapa
punya bestie, ya, teman akrab gitu ya, untuk curhat ke dia, karena itu belum tentu masalahnya itu bisa tertutupi dengan rapat, gitu. Kemudian kalau barangkali ada orang yang bilang, malu dong, nanti kalau tahu ya, nanti gak enak juga dan lain sebagainya. Banyak timbulnya perasaan seperti itu, dan selain itu, ini perlu ditegaskan, kalau berdiri BK maka harus tidaknya akses kerahasiaan. Agar apa? Nah, agar BK ini mendapat kepercayaan. Nah, kalau misalnya udah berkonseling sama gurunya, ternyata diceritain ke yang lain, kira-kira teman-teman mau nggak? Mau dong ya. Iya. Nah, kira-kira maksud dari asas kerahasiaan seperti itu. Dari sini sudah paham? Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Selain itu juga ada asas kesukaraan. Jadi diharapkan mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalah kepada konselor. Tapi tidak cukup di situ saja, karena jenis-jenis lain itu cukup banyak ya. Tidak hanya mereka yang memang secara pribadi berkenan untuk menemui seorang konselor ya, tapi di dalam asas kesukaraan juga mengandung makna bahwa dari seorang konselor mereka bersedia memberikan arahan, wawasan kepada seorang lain. Oke. Kemudian dari asas kesukaraan tentu akan berakibat juga pada asas keterbukaan. Di sini tidak cukup rela ya. Terbuka itu gimana sih Bu? Nah, kalau misalnya kalian bisa terbuka sama temannya, tentu kalau ngobrol tuh enak ya. Kalau apalagi mereka memiliki pengalaman yang sama. Nah, ini sama juga nih di dalam asas keterbukaan. Misalnya ketika konselor tersebut memiliki pengalaman yang sama dengan problem lain, itu boleh diceritakan, asalkan itu hanya sebatas untuk sebagai bentuk pengerasan sebuah masalah, gitu ya. Oke. Kemudian ada asas kekinian, itu harus sesuai dengan masalah yang dituntaskan. Kemudian ada juga asas kemandirian. Nih coba nih, ada yang sudah memahami belum terkait asas kemandirian ini? Coba, ada yang bisa kan? Siapa nih? Oke, ya siapa namanya siapa Mas? Budi. Oke Mas Budi. Apa sih yang dimaksud asas kemandirian coba? Asas kemandirian ini bertujuan dalam bimbingan konseling adalah konseling itu bertujuan untuk membantu klien untuk menjadi suatu individu yang mandiri, dan konselor juga akan membimbing klien untuk agar dapat lebih mengenali kondisi dirinya. Oke, gimana teman-teman yang lain setuju? Oke, bertemannya. Oke, ya, luar biasa, Mas Budi tadi ya. Penjelasannya sangat lengkap sekali. Jadi asas kemandirian itu konselor harus menemukan sikap kemandirian di dalam diri seorang konseling dengan cara memberikan respon yang cepat. Nah, ini kadang tuh proses konseling memang seringkali dianggap sama dengan dia sekedar konsultasi. Tidak ya teman-teman. Jadi kalau kita lakukan proses konseling ini, itu semuanya bukan karena arahan dari seorang konselor untuk terselesaikan masalah. Tidak. Jadi di sini fungsi konselor pada proses konseling memberikan ruang bagaimana masalah itu bisa terentaskan dengan keputusan secara mandiri dari seorang klien. Jadi konselor di sini hanya membentuk memfasilitasi dari teknik-teknik yang nantinya terus serta membantu untuk bisa mengambil keputusan secara bijak dan mandiri. Gitu ya. Oke, baik, dari sini sudah cukup ya, sudah paham semuanya? Berapa jam ini sudah panas ya saya ya? Coba diregangkan tangannya dulu, coba angkat tangan semuanya. Oke, goyang-goyang, ikuti instruksi saya. Oke, sudah ya, saya sudah ada lagi. Baik, dari sekian
dengan baik, gitu ya teman-teman. Kemudian juga adanya klarifikasi kebenaran terkait asumsi bimbingan konseling. Baik, alhamdulillah teman-teman sudah bisa memahami dengan baik dan benar. Menurut